Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanzari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan UAS Filosofi Pendidikan Indonesia yang terdiri dari 3 pertanyaan. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya yang terkait dengan pemikiran pendidikan di Indonesia ini. Silakan saudara jelaskan hasil pemikiran salah satu tokoh pendidikan yang telah saudara pilih selain Ki Hajar Dewantara, kemudian hubungkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini disertai dengan contoh. Di sini saya mengambil pemikiran dari Hamka tentang pendidikan secara garis besar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, urgensi pendidikan. Hakikat pendidikan menurut Hamka terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendidikan jasmani, yaitu pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani serta kekuatan jiwa dan akal. Kedua, pendidikan rohani, yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada agama. Kedua unsur jasmani dan rohani tersebut memiliki kecenderungan untuk berkembang. Kedua hal tersebut dapat ditumbuh kembangkan melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dalam menentukan perkembangan secara optimal terkait dengan kedua unsur tersebut. Yang kedua, pengertian dan tujuan pendidikan. Hamka membedakan makna antara pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu mendidik watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Sementara pengajaran adalah upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Perbedaan kedua pengertian tersebut sebetulnya hanya pada maknanya saja, tetapi secara esensi tidak berbeda. Kedua kata tersebut memuat makna yang integral dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, setiap proses pendidikan di dalamnya terdapat proses pengajaran. Tujuan dan misi pendidikan akan tercapai melalui proses pengajaran. Demikian pula sebaliknya, proses pengajaran tidak akan banyak berarti jika tidak diimbangi dengan proses pendidikan. Kemudian, tujuan pendidikan menurut Hamka memiliki 2 dimensi, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu misalnya saja beribadah. Oleh karena itu, segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah yang baik. Yang ketiga, materi pendidikan. Materi pendidikan dalam pandangan Hamka pada dasarnya berkisar antara ilmu, amal, dan akhlak, serta keadilan. Ketiga ilmu tersebut sangat mendasari proses pendidikan. Ilmu menurut Hamka ada 2 macam, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu yang mutlak kebenarannya, dan ilmu yang bersumber dari akal manusia yang relatif kebenarannya. Ilmu harus didasari dengan iman, sebab apabila orang yang berilmu tanpa didasari iman, maka ilmunya dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Amal dan akhlak dalam pandangan Hamka adalah ilmu tidaklah cukup hanya dibarengi dengan iman, tetapi harus dibarengi dengan amal dan kerja atau usaha. Baginya, ilmu yang tidak diikuti dengan amal perbuatan tidak berguna bagi kehidupan. Ilmu yang baik akan membekas keluar diri individu dan orang lain. Ilmu pengetahuan harus diamalkan dan agama Islam adalah ilmu agama sekaligus amal. Keadilan dalam pandangan Hamka berarti tegak di tengah. Artinya keadilan sebagai pertahanan yang memikat hati dan menyebabkan orang takut dan patuh dengan segala kerendah hati. Dalam hal ini, keadilan harus terkandung unsur persamaan, kemerdekaan, dan kepemilikan. Keempat, prinsip pendidikan. Pendidikan menurut Hamka harus memiliki prinsip tauhid. Pendidikan dengan tauhid sebagai prinsip utama akan memberi nilai tambah bagi manusia yang menumbuhkan kepercayaan pada dirinya serta mempunyai pegangan hidup yang benar. Yang kelima, kurikulum pendidikan. Menurut Hamka, dalam muatan kurikulum pendidikan harus mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia. Kemudian, hasil pemikiran Hamka tersebut
Bagaimana dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini? Dan berikan contohnya. Nah, hakikat pendidikan bagi Hamka bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang luhur. Pendidikan dan pengajaran sangatlah berbeda secara makna. Pendidikan mengarah kepada pengembangan falus atau nilai-nilai, sedangkan pengajaran hanya pada aspek transfer of knowledge. Contohnya, agar dapat mewujudkan itu semua diperlukan suatu wadah, yaitu diwujudkan melalui pendidikan berasrama. Artinya, pendidikan merupakan proses pembelajaran kepada peserta didik dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik tersebut. Islam memandang peserta didik sebagai makhluk Allah dengan segala potensinya yang sempurna sebagai khalifah fil ard dan terbaik di antara makhluk lainnya. Kelebihan manusia tersebut bukan hanya sekedar berbeda susunan fisik, tetapi lebih jauh dari itu. Manusia memiliki kelebihan pada aspek psikisnya. Kedua aspek manusia tersebut memiliki potensi masing-masing yang sangat mendukung bagi proses aktualisasi diri pada posisinya sebagai makhluk yang mulia. Dengan demikian, potensi fisik dan psikis atau dengan kata lain potensi material dan spiritual tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 dijelaskan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dijelaskan pula bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli agama. Jelaslah bahwa pendidikan yang dikemukakan oleh Hamka sangat dapat diterapkan di zaman sekarang ini, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari mulai tingkat pendidikan dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan yang kedua. Kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022. Berdasarkan data International Education Achievement, berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungan dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik? Berikut 2 poin penting untuk membantu menjawab pertanyaan yang poin A dan B. Hubungan antara poin A dan B adalah tingkat kualitas baca yang masih rendah pada anak di Indonesia mengindikasikan bahwa konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik belum dilaksanakan secara optimal di dalam suatu pembelajaran. Artinya, sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan peserta didik yang berkualitas dengan menerapkan Merdeka Belajar. Misalnya saja, guru harus mampu mengoptimalkan dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan dan bakat yang dimiliki sesuai keinginan peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Jika guru berhasil dalam mengembangkan hal tersebut, maka pada kasus B akan teratasi dengan baik. Mengapa? Hal ini dikarenakan memerdekakan peserta didik dapat memperluas pemahamannya tentang dunia sesuai dengan yang dipahami oleh peserta didik. Kemudian, memerdekakan peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya karena sesuai minat dan bakat peserta didik. Dalam hal ini, peran guru sangat besar untuk mengoptimalkan minat dan bakat serta kemampuan peserta didik dalam memahami dunia. Jika guru berhasil mengoptimalkan hal tersebut, maka akan muncul pendidikan karakter yang dapat membuat peserta didik kritis menanggapi permasalahan dan mengatasinya, tak terkecuali masalah yang ada pada poin B.
Pendidikan karakter yang seperti apa? Nah, misalnya saja rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, tanggung jawab, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas baca anak Indonesia karena belum optimalnya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Salah satu indikatornya adalah memerdekakan peserta didik. Dengan demikian, peran guru sangat penting dalam mengoptimalkan pembelajaran yang memerdekakan anak. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara yang bermartabat dan beridentitas. Nah, upayanya yang dapat dilakukan pendidik untuk membentuk karakter peserta didik tersebut agar menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Yang pertama, menerapkan program K3, yaitu kebersihan, keindahan, dan ketertiban, sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik. Misalnya saja, Senin bersih. Selanjutnya, guru membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur, mengamati, dan sebagainya. Poin selanjutnya, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam ucapan dan perilakunya. Artinya, guru harus mampu memberi contoh nyata yang baik, mengedepankan akhlak yang baik untuk membangun karakter peserta didik. Kemudian, guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat bagi peserta didik sehingga peserta didik terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dirasakannya. Guru harus mengintegrasikan materi pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang sudah ada. Kemudian, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah dalam rangka terus menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Poin selanjutnya, guru berupaya memberikan kepada semua peserta didik untuk berani menyampaikan pendapatnya di kelas. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan secara demokratis. Poin yang terakhir, sekolah selalu mengadakan kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat sesuai yang diprogramkan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Kemudian selanjutnya dapat diamati terkait dengan contoh kasus dalam pembelajaran yang bertujuan membentuk karakter peserta didik, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 12. Materinya tentang teks novel, misalnya saja terkait dengan novel Sansai karya Armanto Tolantang. Kemudian berikut dapat terlihat kompetensinya ada 4, kemudian KD-nya terletak pada 3.9 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Indikatornya dapat dicermati ada 3 poin. Kemudian terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa mempelajari teks novel bagi peserta didik maka mendapatkan gambaran nyata tentang pesan nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan sebagai contoh di dalam kehidupan. Misalnya saja rasa ingin tahu, cinta damai, komunikatif, dan sebagainya. Peserta didik di sekolah, khususnya jenjang SMA, sangat membutuhkan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, novel juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi peserta didik SMA dan bahan untuk pembelajaran apresiasi sastra. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.